Halo guys, ketemu lagi dengan saya Baru Yudhistira. Hari ini kita akan membahas kaitannya dengan produk Yakult. Mungkin kalian sudah mengenalnya, dan saya kira mungkin kita juga pernah ataupun sering bahkan untuk mengkonsumsi Yakult setiap hari. Nah, sebenarnya apa sih itu Yakult gitu? Apakah bermanfaat bagi kita? Oke, kita akan bahas selanjutnya. Oke, Yakult ini merupakan salah satu produk probiotik. Jadi kalau kita tahu, probiotik itu merupakan produk biasanya dari hasil fermentasi. Nah, apa sih bedanya produk probiotik dan prebiotik? Mungkin diantara kita sering mendengar istilah probiotik dan prebiotik. Oke, yang pertama yang harus ditekankan adalah ketika kita mengingat atau menjumpai probiotik, itu merupakan organismenya atau mikroorganismenya. Sedangkan prebiotik adalah makanan untuk si probiotik. Jadi kalau kita berbicara probiotik itu sebenarnya butuh makanan. Nah, makanannya disebut prebiotik. Nah, kemudian ada juga produk yang menggabungkan keduanya, yaitu produk namanya simbiotik, yaitu gabungan antara probiotik dan prebiotik. Nah, untuk Yakult sendiri ini merupakan produk probiotik, yang artinya di sini ini isinya adalah mikroorganisme yang dalam hal ini merupakan bakteri Lactobacillus casei shirota. Jadi intinya ini isinya bakteri sebenarnya kalau kita membeli Yakult. Nah, seberapa manfaat Yakult ini sebenarnya bisa bisa ditentukan oleh gaya hidup kita sendiri sebenarnya. Jadi kalau kita mengkonsumsi Yakult tanpa diimbangi oleh gaya hidup kita yang baik, tentu fungsi ataupun manfaat dari Yakult ini bisa berkurang. Biasanya hal-hal yang bisa menurunkan manfaat ataupun kinerja dari bakteri si Yakult ini bisa jadi disebabkan oleh, misalnya contohnya adalah konsumsi antibiotik. Jadi namanya juga antibiotik, bisa jadi malah membunuh probiotik yang ada di dalam saluran pencernaan kita. Kemudian bisa jadi masalah merokok, minuman keras dan sebagainya, itu justru akan menghambat atau menekan jumlah bakteri baik, yang dalam hal ini adalah probiotik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam proses penyimpanannya. Jadi kalau kita lihat, karena ini isinya bakteri, penyimpanannya pun harus kita perhatikan. Jangan sampai penyimpanan yang salah justru malah mengurangi atau mematikan dari mikroorganisme yang hidup di dalam produk Yakult ini. Jadi jangan salah, kita malah menyimpannya di tempat yang salah, misalnya di luar pendingin atau di luar kulkas, itu malah justru kita tidak bisa mendapatkan apa-apa kalau memang nanti bakterinya ini sudah mati semua. Kemudian kembali lagi ke prebiotik. Nah, prebiotik ini sebenarnya bisa kita peroleh dari makanan kita sehari-hari, tidak harus beli. Jadi kita bisa mengkonsumsi prebiotik ini dalam bentuk buah-buahan dan sayur-sayuran, karena biasanya prebiotik ini dalam bentuk serat pangan yang ada pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah ketika kita mengkonsumsi probiotik harus kita imbangi dengan konsumsi prebiotik juga. Jadi kalau kalian mengkonsumsi Yakult agar lebih powerful, agar lebih maksimal kinerjanya di dalam tubuh kita, kita harus beri makan bakteri baik ini dengan cara apa? Dengan mengkonsumsi sayur dan buah yang cukup tentunya. Kemudian yang terakhir adalah agar manfaat si Yakult ini maksimal, kalian harus perhatikan juga tanggal kadaluarsanya. Jangan sampai melebihi batas tanggal kadaluarsa, karena bisa jadi, sekali lagi, karena isinya ini adalah bakteri baik, yang ada nanti malah bakterinya sudah mati atau berkurang, sehingga ketika kita minum kita tidak bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Intinya itu. Jadi kalau kita mengkonsumsi probiotik, intinya adalah perhatikan penyimpanannya,
Kemudian terapkan gaya hidup sehat dan imbangi dengan asupan prebiotik yang optimal juga agar kinerja di dalam tubuh kita lebih maksimal. Kita berharap bakteri baik yang ada di dalam Yakult ini bisa bekerja maksimal untuk menyeimbangkan mikroorganisme yang ada di dalam saluran pencernaan kita khususnya. Atau kalau kita lihat iklan untuk melawan bakteri jahat. Nah, itu harapannya seperti itu. Jadi intinya adalah konsumsi Yakult dengan diimbangi dengan tadi asupan prebiotik yang cukup juga. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Salam sehat.